Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema dari kartu ini ya, apa yang akan terbuka dan ini yang akan menjadi tema kita malam ini. Oke. Hammer, heart with a key. Oke. Ada situasi yang telah berulang terjadi di antara kamu dengan seseorang, dan situasi yang terjadi ini nampaknya memang toksik ya, atau memang sudah tidak bisa diperbaiki ya, karena memang terlalu toksik, terlalu menyakitkan, terlalu membuat kalian merasa sakit banget gitu ya. Ada situasi yang berulang, entah apa itu, misalkan tentang berselingkuh berulang kali, atau berbohong berulang kali, menipumu berulang kali, atau apapun ya, sehingga sekarang sudah ada situasi yang berakhir ya, karena mungkin selama ini dia selalu menyabotase kamu ya. Dan aku lihat di sini welcome love, meeting the one. Ya, kamu akan menerima cinta dan bertemu dengan sosok seseorang yang menganggapmu the one, satu-satunya, sehingga cobalah untuk membuka hatimu, getting together. Aku lihat di sini nampaknya akan perfect ya, kamu merasa perfect. Oke, kita lihat ceritanya akan seperti apa. Oke, ternyata selama ini kamu berdealing dengan hubungan yang menyakitkan ya, penuh dengan pertengkaran. Kamu selalu mendapatkan kekecewaan di hubunganmu bersama orang masa lalumu ya. Terus itu juga aku lihat betapapun kamu berencana atau mempersiapkan segala sesuatunya agar hubungan ini langgeng, agar hubungan ini berhasil, tapi hasilnya nihil. Kalian selalu merasa tidak puas di dalam hubungan ini. Usaha yang kamu lakukan itu tidak membuahkan hasil ya, sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Terus itu juga aku lihat di sini kamu sudah pontang-panting melakukan banyak hal, banyak banyak usaha yang kamu berikan untuk hubungan ini, tapi hubungan ini tetap stuck atau bahkan tidak dianggap oleh dia, seperti itu ya. Upaya yang kamu lakukan itu tidak diperhatikan oleh dia. Tidak peduli seberapapun banyaknya kamu berjuang untuk menjaga hubungan ini tetap utuh, semuanya tampak sia-sia. Dan mungkin hubungan ini juga sudah berlangsung cukup lama ya, karena mungkin selama ini kamu kayak masih tetap ingin bertahan ya, sehingga kamu selalu menunda untuk bisa pergi itu kayak masih tertunda. Nah, sekarang aku lihat kayaknya justru kamu yang mungkin sudah pergi, tapi si dianya yang tidak mau berpisah ya. Ada Six of Pentacles, berarti ada kedermawanan di sini. Bisa jadi kamu mungkin memang orangnya dermawan. Kamu orang yang baik hati, kamu selalu memberi, dan aku melihat di sini ya dia ngerasa enak sama kamu karena ya sifat kamu yang baik hati ini, dermawan, suka memberi gitu ya. Jadi ya dianya nggak mau pergi dari kamu. Terus itu juga mungkin selama ini kamu membantu dia secara materi ya, kamu selalu memberi dia uang atau memberi dia pekerjaan, atau ya pokoknya mengenakan dialah dari materi gitu ya. Kalau lihat di sini kamu selalu mendukung dia, memberi. Ya aku lihat di sini ya, kamu kayak kayak baik hati banget lah, udah gitu aja deh ya aku bilang di sini ya. Intinya seharusnya dia merasa berterima kasih banget sih sama kamu ya, kalau aku lihat di sini. Oke, untuk percintaanmu bersama dia, aku melihat di sini
Sebenarnya kamu dan dia saling berbelas kasih ya, dan memberi. Dan aku melihat di sini mungkin kamu selalu mencoba untuk membuat hubungan ini kuat seiring berjalannya waktu gitu ya. Dan kamu selalu mencoba untuk optimis dengan hubungan ini. Dan aku lihat di sini kamu berharap kamu bertemu dengan sosok yang selalu mendukung kamu, bersikap baik terhadap kamu. Tapi sayangnya aku lihat sekarang kamu sudah melajang. Ya, enggak apa-apa. Kalau melajang itu lebih baik ya. Kalau aku lihat di sini sekarang kamu mulai melajang, dan mulai ya bersikap baik kepada orang-orang lain ya, dan mencoba untuk mencari teman baru ya, welcome dengan orang-orang baru. Kamu ya tetap memberkati dirimu dengan sifat yang tulus dan murah hati ya. Kamu tidak berubah di sini, maksudnya dalam kemurahan hatimu ya. Kamu orang yang penuh dengan kasih sayang, kebaikan. Kamu juga saat ini sedang berorientasi pada pekerjaanmu ya, mencapai tujuanmu. Ya, aku lihat di sini kamu sedang banyak mencoba untuk mencari dukungan secara ekonomi maupun emosional. Intinya lebih ke gini deh, kamu saat ini ya fokus dengan pekerjaanmu, terus juga membuat emosimu stabil kayak gitu ya, bahagia ya, jalan-jalan, belanja atau apa. Aku lihat di sini ya. Terus cari cuan yang kayak gitu aku lihat di sini. Atau mungkin kamu memulai bisnis baru atau mendaftar ke pekerjaan baru seperti itu. Terus itu mungkin ada juga yang di sini mendaftar sekolah ya, aku lihat di sini. Oke, intinya seperti itu. Ada the devil, ada codependency, berarti di sini yang kuat ya. Kalau misalkan di sini bukan kamu yang masih ingin tetap bertahan, berarti si dia. Jadi situasikan aja, karena kalau aku lihat di sini masih ada tingkat codependency. Jadi masih ada seseorang yang masih ingin tetap bertahan dengan hubungan ini, tapi yang satunya sudah move on kah, sudah pergi kah ya, sudah melepaskan kah, seperti itu ya. Kalau aku lihat, karena ya mungkin hubungan ini terlalu menyakitkan, hubungan ini toksik, hubungan ini ya sudah tidak bisa untuk dipertahankan seperti itu. Sehingga salah satu di antara kalian kayak merasa terjebak di dalam menjalin hubungan ini, tapi ternyata hubungan ini tuh kayak menghilangkan kemandirian kalian ya, dan bisa jadi mungkin selama ini dia itu sangat bergantung sama kamu ya. Ada tingkat kodependensi pokoknya di sini yang masih sangat kuat. Bisa jadi dia ya terlalu bergantung secara materi sama kamu, sehingga aku lihat kalian oleh semesta diberikan langkah mundur untuk lebih baik berpisah saja, seperti itu. Ambil langkah mundur untuk bisa fokus pada pekerjaan masing-masing, menyalakan kembali minat kalian yang tidak berkaitan dengan suatu hubungan romansa, seperti itu ya. Jadi fokusnya pada karir, keuangan ya, cita-cita, pencapaian tujuan-tujuan kalian yang lain selain percintaan. Dan aku lihat juga ini pertanda bahwa memang hubungan kalian mengalami masalah ya. Bahkan ada di antara kalian atau bisa jadi dari kalian berdua memang punya masalah tentang kesehatan mental ya, sehingga butuh seseorang konselor, psikiater atau psikolog untuk membantu kalian melewati masa-masa sulit dalam menangani kesehatan mental kalian. Bisa jadi seperti itu ya. Dan kalau udah ada devil, ini pertanda bahwa ada seseorang di sini atau bisa jadi dari kedua belah pihak itu memiliki emosi yang negatif ya, mungkin pernah melakukan pelecehan atau punya sifat yang mendominasi, pernah menipu, atau bahkan cemburuan yang terlalu terlalu kuat ya. Terus itu juga devil berarti melambangkan nafsu dan godaan. Bisa jadi salah satu di antara kalian ada orang yang gampang banget tergoda, dan bisa jadi hubungan ini memang dipengaruhi oleh godaan dan nafsu
Ya, bisa jadi mungkin dia tertarik sama kamu karena nafsu, ya, karena tergoda gitu. Akan sesuatu, mau itu secara seksual, fisik, ataupun materi, atau apapun, ya, atau apapun. Aku melihat kamu berdealing dengan seseorang yang memang punya gaya hidup yang hedon, ya. Hedon tuh bermewah-mewah, ria, ya, suka menghambur-hamburkan uang. Bahkan dia selalu mencari kepuasan di luar sana murni karena keegoisan. Jadi kadang udah punya kamu nih, udah ngejalanin hubungan dengan kamu nih, atau udah deket nih dengan kamu, tapi dia juga ingin merasakan menjalani hubungan dengan yang lain, si A, si B, si C. Dah, tinggal ninggalin aja kamu. Ya, kamu di ghosting, kamu didiemin, kamu tidak diberi kabar. Total dia udah ngejalin hubungan sama si A, si B, si C, seperti itu, ya. Dan aku lihat di sini juga kalau udah devil ini merujuk pada seseorang yang selalu mengejar kesenangan materi hidup, ya. Aku lihat di sini hanya untuk bersenang-senang, seperti itu. Five of Cups. Aku melihat saat ini dia merasa banyak sekali hal-hal yang dia sesali, ya. Sedangkan saat ini kamu dengan dia sudah berpisah karena memang kalian mengalami suatu konflik atau perselisihan yang entah apalah, itu lumayan sih besar sampai kalian berpisah. Dia merasa sudah banyak kehilangan, ya, termasuk kehilangan kamu, kepercayaan darimu, ya, mendapat kehilangan dari keuntungan dari kamu, ya. Materi udah hilang, sumber materinya sudah hilang, seperti itu. Tapi aku melihat saat ini, ya, dia kayak, kan saat ini kamu sudah melajang, dia juga melajang, ya. Saat ini dia kayak diliputi oleh kesedihan, kehilangan. Dia merasa bahwa hubungan ini kayak kenapa tidak berhasil gitu, ya, sehingga ada kekecewaan. Padahal sebenarnya sekarang dia baru mengakui, atau sebenarnya dia mengakui bahwa kamulah the one bagi dia. Kenapa the one? Ya karena mungkin kamu yang selalu bisa memenuhi kebutuhan dia, apa yang dia inginkan dia dapat dari kamu, seperti itu. Sehingga ya apa ya? Sehingga ya walaupun misalkan nih kamu lihat dia enggak kok, dia sudah ada yang lain, ya yang lain itu kayak enggak dianggap, bukan enggak dianggap sih, lebih tepatnya kayak tidak bisa memenuhi sosok yang seperti kamu gitu loh. Paham? Kamu kan selalu memberi apa yang dia mau kan. Nah ketika dia dengan yang lain itu beda rasanya dengan kamu. Mungkin mereka, ya, pasangannya itu justru tidak bisa memberikan apapun ke dia, justru malah dia yang harus memberikan segalanya untuk si pasangannya yang sekarang, seperti itu, ya. Jadi kalau aku lihat saat ini dia saat ini merasa dikuasai oleh kesedihan dan rasa pertobatan atau ingin meminta maaf, seperti itu, ya, akibat kesalahan-kesalahan yang dulu pernah dia lakukan terhadap kamu. Ini menunjukkan bahwa dia ternyata benar-benar kehilangan kamu, sosok yang dia cintai, yang mana ternyata selama ini dia tidak sepenuhnya terlibat secara mental dalam hubungan kalian, ya, sehingga saat ini dia masih menyimpan sentimen terhadap kamu, ya, dan saat ini dia harus berjuang untuk mengatasi emosinya yang tidak stabil, ya, tiba-tiba suka sedih, tiba-tiba suka marah, seperti itu. Intinya emosinya nggak stabil gitu. Terus itu juga aku melihat di sini dia kayak ingin juga, ya, dia ingin juga memiliki kehidupan percintaan yang berhasil juga, ya. Aku melihat kayak ternyata saat ini dia itu kayak saat ini aku melihat memang hubungan bukan saat ini, tapi sebenarnya hubungan kalian selama ini ternyata penuh dengan ketegangan, ya, karena sebenarnya salah satu di antara kalian atau bisa jadi di kalian berdua ini memiliki ketakutan akan ditinggalkan, ya. Aku lihat di sini. Jadi kemungkinan dia ini takut sebenarnya ditinggalin sama kamu, makanya ketika kamu memilih untuk pergi, dia nggak mau pergi dari hubungan ini, dia pasti akan datang lagi ke kamu, entah dengan cara apa, ya. Tapi karena sebenarnya dia ini takut ditolak atau takut ditinggalkan lah, intinya seperti itu, ya. Oke, aku lihat memang dia ini orang yang serakah, ya.
secara mental nih orang sakit. Ya, berarti sebenarnya dia yang sakit mental. Aku lihat di sini penuh dengan ilusi, orangnya licik, manipulatif, ya. Aku melihat dia ini punya suatu kemampuan atau keahlian tapi tidak dia gunakan. Misalkan nih, dia basicnya orang kesehatan tapi mungkin dia kerjanya di bidang marketing, seperti itu, ya. Penjualan yang kayak gitu, ya. Jadi sebenarnya dia ini punya kemampuan tapi tidak digunakan. Dia punya bakat tapi bakatnya terbuang begitu saja, ya. Tidak dikembangkan. Orang yang tidak bisa dipercaya, mungkin dia pernah melakukan suatu penipuan, entah itu terhadap kamu atau terhadap yang lain, seperti itu. Terus itu juga aku melihat di sini dalam konteks percintaan, kalau the magician reverse berarti aku lihat di sini dia orang yang nggak jujur sama kamu, ya. Terutama tentang kebutuhan dia, tentang keadaan dia, seperti itu. Dia orang yang selalu mencoba memanipulasi kamu, ya. Terus itu juga dia orang yang banyak sekali rencana untuk melakukan manipulasi terhadap kamu demi mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Terus itu juga setiap kali kalian ada percakapan, ya, ujung-ujungnya selalu ada pertengkaran atau pembicaraan yang memanas, seperti itu. Terus itu juga aku melihat di sini aku melihat kayak ada rasa berdosa sebenarnya. Entah kamu menyadari atau enggak, tapi dia kayak ada ngerasa berdosa tentang kehidupan percintaan dia untuk masa depan. Ya, entah kamu menyadari atau enggak, tapi sebenarnya yang dia rasakan adalah dia kayak ada rasa berdosa gitu loh. Entah karena dia menyelingkuhi kamu atau menyelingkuhi yang lainnya, ya. Sebelum dari kamu juga dia udah selingkuh gitu, ya. Atau dia pernah menipu, ya, berperilaku licik, berperilaku tidak baik. Nah, itu sebenarnya ada rasa dosa, dia ngerasa berdosa. Cuman mungkin nggak kamu sadari atau nggak dia tunjukkan gitu, ya. Aku lihat di sini ada judgment reverse. Saat ini dia kayak sedang menunda untuk memilih hubungan karena ada keraguan dalam diri dia untuk memutuskan apakah hubungan ini harus dilanjutkan dengan kamu atau tidak, atau memutuskan antara kamu dengan si A, si B, si C, yang seperti itu, ya. Karena saat ini dia masih sering mendengar desas-desus atau isu-isu yang tidak menyenangkan tentang kamu. Dan aku lihat di sini kayak dia sedang cari-cari bukti sebelum menilai apakah desas-desus itu benar tentang kamu atau enggak, gitu, ya. Dan aku lihat juga memang ada fitnah-fitnah jahat atau tuduhan-tuduhan palsu tentang kamu yang dia dengar. Dan aku lihat ini aku lihat kayak ada suatu tindakan dari masa lalu dia atau dari masa lalu kamu, ya. Kayak ada desas-desus itu terjadi karena masa lalu yang gagal untuk dipelajari, gagal dalam mengambil pembelajaran dari masa lalu, gitu. Atau ini energi kamu. Bentar, ya. Judgment. Oke, gini deh. Kalau misalkan kamu merasa kayak ragu untuk balikan sama dia atau enggak, ya. Nah, berarti ini energi kamu, ya, judgment. Tapi kalau misalkan kamu merasa, alah, ngapain juga balikan sama dia gitu, ya. Atau misalkan kamu memang dalam hatimu kamu sudah move on, kamu sudah tidak peduli, berarti ini energi dia. Situasikan aja lah, ya. Intinya di sini aku lihat kayak ada seseorang yang masih ragu untuk mengambil suatu keputusan. Kayaknya kamu deh. Ya, aku lihat di sini kayaknya kamu deh. Kamu kayak ragu gitu untuk mengambil suatu keputusan apakah kembali lagi sama dia atau enggak. Karena kamu mengingat selama ini dia tidak pernah mengambil pembelajaran dari masa lalu.
yaitu misalkan dia suka selingkuh, terus itu mungkin teman-teman kamu atau teman-teman dia sering ngomongin dia bahwa dia masih suka selingkuh, masih suka sama si A, si B, si C, atau bisa jadi kamu mendengar dari pembacaan tarot, mau itu dari pembacaan tarotku atau yang lainnya, kamu selalu mendengar dia ini masih selingkuh dengan si A, si B, atau dia saat ini masih berpasangan dengan si A, si B, sehingga saat ini kamu kayak ragu gitu untuk mau balikan lagi sama dia atau enggak gitu ya, aku lihat di sini. Jika memang seperti itu, aku lihat di sini aku melihat kayak kamu sebaiknya sih gini. Kalau aku lihat sebenarnya kamu akan kedatangan orang baru, dan mungkin kamu dengan orang baru ini akan akan melewati masa-masa sulit juga ya. Kamu merasa bahwa kalian harus lebih dekat aja dulu gitu ya. Jadi kalau aku lihat ini kamu kayak masih pikiran atau hatimu tuh masih agak bimbang karena orang masa lalu, sehingga hubunganmu dengan orang baru ini kayak ragu-ragu juga, atau kayak aduh jangan-jangan nih orang baru mirip-mirip nih sama orang yang kemarin gitu ya, aku lihat. Atau bisa jadi orang baru ini kamu ngeliat kok sikapnya kayak orang yang dulu ya, kok tindakannya, cara ngomongnya, perilakunya kok mirip ya sama yang dulu. Oke. Kalau judgment reverse berarti menandakan kamu harus lebih dekat dulu dengan orang barumu ini ya, aku lihat di sini. Jadi cobalah untuk kalian pertimbangkan semua pembelajaran yang pernah terjadi di masa lalu ya. Sebaiknya kalian pelajari dulu dengan baik sebenarnya kenapa bisa masa lalumu seperti itu dengan orang lama gitu ya. Nah ketika kamu sudah tahu, cobalah di orang baru ini jangan dilakukan gitu loh, diantisipasi di orang baru ini, jangan melakukan hal yang sama seperti apa yang dulu pernah terjadi gitu ya. Jadi kalau aku lihat sebenarnya kamu sudah kedatangan orang baru, tapi kamu kayak aduh nih orang kok mirip dengan yang kemarin kayak gitu, entah dari perilaku, sikap, tingkah laku atau apapun seperti itu ya. Dan aku melihat di sini kayak ada seseorang yang sebenarnya ingin menghubungi kamu. Sebenarnya dia suka sama kamu, tapi terlalu malu untuk menghubungi kamu. Seperti itu, dia kayak takut gitu loh. Takut nanti mungkin ditolak, takut ya takut, ya intinya di sini dia malu gitu. Kayak dia takut hasil yang dia harapkan itu tidak terjadi gitu loh. Jadi kayak ada yang takut gitu untuk menghubungi kamu. Oke, kita lihat ya. Yang menghubungi kamu ini orang lama atau orang baru? Yang ingin menghubungi kamu ini orang lama atau orang baru? Yang mau menghubungi kamu ini orang lama atau orang baru? Oke, Six of Swords. Oke, gini. Kalau aku kayaknya sih ya, ini orang-orang orang lama ya. Tapi kita lihat kalau dari Six of Swords itu sebenarnya kamu sudah mulai sudah mulai terbuka dengan dirimu, sudah mulai dalam masa-masa penyembuhan. Kamu juga sudah menjomblo saat ini, kamu sudah pulih dari patah hatimu, dari hubungan yang masa lalu, kamu siap untuk melanjutkan hidupmu. Walaupun mungkin saat ini kamu merasa ada sedikit rasa kecewa ya, tapi aku lihat di sini kamu sudah tidak mau berpegang teguh pada hal-hal yang negatif lagi, sehingga saat ini kamu sudah mulai mencoba untuk move on ya, step by step. Nah ternyata aku melihat nih orang lama ingin menghubungi kamu lagi ya.
Bahkan dia ingin menyembuhkan hubungan kalian, menstabilkan kembali hubungan kalian, ya, ingin berkomunikasi lagi secara terbuka dengan kamu. Setelah masa-masa sulit yang telah kalian lakukan, dia kayak ingin menghubungi kamu, memberikan ruang untuk hubungan yang sehat seperti itu. Oke, aku lihat di sini dia akan berani untuk berani untuk menghubungi kamu. Dia juga akan berani meninggalkan hubungan yang penuh dengan ketoksikan gitu ya. Jadi aku lihat di sini ya orang lama nih ciri-cirinya ya, ciri-ciri orang lamanya ya. Dia orang yang ingin mendapatkan keuntungan tapi tidak mau usaha. Jadi caranya adalah ya cari pasangan yang kaya raya. Dia pengen mendapatkan uang yang banyak tapi dia tidak mau bekerja keras. Sehingga cari aja pasangan yang kaya raya. Jadi kalau dia minta A dikasih, minta B dikasih. Bisa jadi kamu orangnya. Ya, kamu orang yang cukup kaya atau ya sukses lah ya, secara materi bagus lah, bisa dibilang gitu, bagus. Nah, ini ucuk-ucuk datang ucuk-ucuk kemarin datang ke kamu, terus dia minta ini itu kamu kasih ya. Terus dia adalah orang yang masih memiliki hutang, piutang atau angsuran ya, semacam itulah ya, hutang atau angsuran yang semacam itulah ya. Oke, kemudian dia ini orang yang punya gaya hidup di luar kemampuan. Ya, jadi mungkin bisa jadi hutang-hutang itu juga memang ya asalnya karena dia punya gaya hidup hedon, tapi pendapatan ya nggak seberapa seperti itu ya. Sehingga aku lihat saat ini ada ketidakstabilan secara materi, tapi dia punya pengeluaran yang sangat boros ya. Oke. Kemudian aku lihat juga di sini ada ketidakstabilan atau kurang rasa aman ya yang terjadi di antara kamu dengan dia. Dia selalu menuntut keuntungan tanpa banyak usaha, selalu memanjakan diri dia dengan barang-barang mewah ya. Bahkan sampai menumpuk hutang, dan mungkin sebagian dari dia ini juga ada yang minta kamu untuk membayar tagihannya ya, orang yang tidak jujur, orang yang selalu selingkuhin kamu ternyata. Terus juga aku lihat kamu dengan dia memiliki alasan yang berlawanan dalam menjalani hubungan ini. Jadi mungkin bisa jadi kamu dengan dia kalau tujuan tuh masih beda ya, kamu pengennya komitmen, dia pengennya senang-senang aja dulu kayak gitu. Orang yang gengsian ya, dia lebih memilih kekayaan daripada cinta. Jadi bisa jadi ya dia itu ya memang pengennya cari pasangan itu yang kaya-kaya untuk menguras kekayaan pasangannya gitu, untuk mendapatkan harta benda dari pasangannya seperti itu ya. Jadi alih-alih memberikan cinta, padahal sebenarnya niat dia adalah untuk mendapatkan kekayaan dari pasangannya seperti itu ya. Terus itu juga aku melihat di sini dia adalah orang yang memberikan kamu banyak pembelajaran tentang relationship. Akhirnya dari dia kamu mengerti arti sebuah pendewasaan dalam sebuah relationship ya. Ya contohnya misalkan cinta tak harus memiliki. Makanya walaupun kamu sepontang-panting apapun memperjuangkan dia, kamu sampai sekarang tidak bisa bersatu dengan dia. Tuh contohnya ya. Tapi intinya kalau Two of Cups ini adalah hubungan yang memberikan banyak pembelajaran. Dari Two of Cups ini kamu banyak belajar tentang pendewasaan diri, sehingga ketika nanti kamu bertemu dengan sosok yang tepat, kamu bisa lebih intim dengan pasanganmu ya. Kamu bisa lebih saling menghargai, memahami, mendampingi dengan dengan kepercayaan diri satu sama lain seperti itu. Bisa setia ya, bisa yakin ya dengan pasangan gitu. Jadi dia adalah orang yang selama ini menjalani hubungan denganmu, memberikan pendewasaan diri, bisa berkembang ya seiring berjalannya waktu, dan ya pembelajaran yang sangat bermakna bagimu
itulah ciri-ciri orangnya ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah gak usah dipaksakan ya. Jadi yang ingin menghubungmu adalah orang lama, tapi kamu masih ragu dengan orang baru. Bahkan mungkin juga dengan orang baru ini kamu ngerasa kayak, ya orang kok kayak orang yang lama gitu ya. Oke, sebaiknya lebih dekat dulu. Tapi kalau misalkan memang tidak bisa kamu terima karena dia sangat-sangat mirip, oke, ya udah kalau gitu ya. Oke, berarti ditunggu aja, siapa tahu nanti akan ada cerita bertemu orang baru lagi yang lebih baik gitu ya. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Devil, Capricorn ya. Jadi kedua belas zodiak ada semua dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Ini ada bulan ini ada hubungannya antara kamu dengan dia. Kemudian bulannya ada Mei, Maret, Februari, Desember, November, Oktober, April dan September ya. Kemudian ini ada angka yang berhubungan antara dengan kamu dan dia. Situasikan aja ya, ada 11, ada 8, ada 2, ada 23, 17, 25, 10, 24, 31, 1, 18, 14, 4, 20, 7, 21, 30 dan 9. Untuk sionya bisa jadi sio kamu atau sio dia, situasikan aja ya. Ada sio anjing, sio tikus, sio kelinci, sio ular, sio monyet, sio kambing, sio kerbau, sio babi. Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dan dia. PRIKANYOLFVHQGTWMCEUJZ dan D. Huruf-huruf ini ada di nama dia ya, boleh. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.